Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin presentasi tentang jenis-jenis paragraf. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan. Di sini ada teman-teman saya juga, Indah Permatasari dan Lilis Permata. Indah Permatasari akan menjelaskan mengenai paragraf. Paragraf adalah sebuah susunan dari beberapa kalimat dan mengandung sebuah gagasan utama. Paragraf biasanya dimulai dengan kalimat utama diikuti kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat penutup. Ciri-ciri paragraf yang pertama mengandung satu ide pokok, yang kedua terdiri dari satu atau lebih kalimat, yang ketiga memiliki keterpaduan antar kalimat. Nah, penempatan gagasan pada sebuah paragraf bisa dibagi menjadi tiga cara. Yang pertama yaitu cara deduktif, kedua cara induktif, dan ketiga dengan cara campuran. Dalam karangan terdapat bermacam-macam jenis paragraf. Jenis-jenis paragraf jika diperhatikan dari berbagai sudut pandang. Berikut berbagai jenis paragraf. Yang pertama, jenis paragraf diperhatikan dari satuan karangan. Di antaranya, yang pertama ada paragraf pembuka. Paragraf pembuka adalah paragraf pertama dalam suatu karangan tulisan atau esai yang berfungsi untuk memperkenalkan topik kepada pembaca dan menarik perhatian pembaca. Paragraf ini memberikan tentang isi tulisan yang mengandung latar belakang dan juga pendahuluan. Ciri-ciri paragraf pertama yaitu pertama terletak di awal tulisan. Yang kedua, memuat pengantar terhadap topik yang akan dibahas. Ketiga, bersifat umum dan belum termasuk ke dalam pembahasan. Keempat, bertujuan untuk menarik minat pembaca. Yang kedua ada paragraf isi. Adalah paragraf yang menguraikan pokok masalah dalam karangan, yaitu bagian isi atau uraian karangan. Nah, paragraf isi ini berada di tengah sebuah karangan atau tulisan yang berfungsi untuk menjelaskan atau mengembangkan ide pokok yang telah diperkenalkan di paragraf pembuka. Paragraf isi mengandung informasi data, contoh, argumen, atau penjelasan yang mendukung topik utama. Ciri-ciri paragraf isi adalah yang pertama, letaknya di tengah tulisan. Kedua, berisi penjabaran atau pengembangan topik. Yang ketiga, terdiri dari beberapa paragraf tergantung panjang tulisan. Yang keempat, menjelaskan ide pokok dengan lebih rinci dan sistematis. Yang ketiga ada paragraf penutup. Adalah paragraf yang menyimpulkan atau mengakhiri sebuah karangan, yaitu bagian penutup atau kesimpulan. Nah, paragraf penutup ini menegaskan kembali ide pokok dan memberikan kesan akhir kepada pembaca. Paragraf ini juga bisa terdiri dari ajakan, harapan, atau rekomendasi. Ciri-ciri paragraf penutup yang pertama terletak di akhir tulisan. Yang kedua, merangkum atau menyimpulkan isi paragraf. Yang ketiga, bersifat menegaskan, mengajak, atau memberikan penutup yang kuat. Yang keempat, paragraf penutup biasanya singkat dan padat. Yang kedua ada jenis paragraf. Diperhatikan dari posisi kalimat topik dalam paragraf. Di antaranya satu, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang kalimat topik atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Biasanya paragraf deduktif terdiri atas sebuah pernyataan umum di awal paragraf, kemudian disambung dengan kalimat-kalimat penjelas yang bersifat khusus. Paragraf deduktif kemauannya sulit untuk diikuti. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat topik atau kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Biasanya paragraf ini dimulai dengan kalimat-kalimat penjelas yang bersifat khusus. Kemudian diakhiri dengan kalimat kesimpulan yang bersifat umum. Paragraf induktif memang bahasa merupakan alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. Next. Yang ketiga ada paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat topik atau kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama dan kalimat terakhir.
Paragraf dapat dimulai dengan kalimat topik disusul kalimat pengembang dan diakhiri kalimat penegas. Kalimat penegas dalam paragraf ini merupakan pengulangan apa nih pengulangan apa? Ya. Tiga, paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang kalimat topik atau kalimat utamanya terdapat pada kalimat pertama dan kalimat terakhir. Paragraf dapat dimulai dengan kalimat topik disusul kalimat pengembang dan diakhiri kalimat penegas. Kalimat penegas dalam paragraf ini merupakan pengulangan dari kalimat utama yang telah disampaikan di awal paragraf. Paragraf campuran, ahli gizi selalu merekomendasikan untuk makan buah dan sayur secara rutin. Melihat banyaknya manfaat yang diberikan, maka kita harus rutin makan buah dan sayur. Yang keempat, ada paragraf ineratif. Paragraf ineratif adalah jenis paragraf yang meletakkan kalimat topik pada tengah paragraf. Paragraf ineratif, kucing memang dikategorikan hewan yang lucu. Yang kelima, paragraf tanpa kalimat topik adalah paragraf yang mengembangkan paragraf yang melebihi satu paragraf. Yang ketiga, jenis paragraf diperhatikan dari cara atau metode pengembangan paragraf, diantaranya ada paragraf menerangkan. Paragraf menerangkan adalah jenis paragraf yang bertujuan untuk memberikan informasi, penjelasan, atau pemahaman tentang suatu topik. Paragraf menerangkan, paragraf ini fokus pada penyampaian fakta, data, atau proses secara objektif dan jelas, tanpa bermaksud untuk mempengaruhi atau membujuk. Yang B, paragraf merinci. Paragraf merinci adalah jenis paragraf yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan detail tentang suatu objek, tempat, orang, atau peristiwa. Paragraf ini fokus pada penggunaan kata-kata yang menggambarkan indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan pengecapan untuk menciptakan citra yang hidup. Yang C, paragraf contoh. Oke, kita lanjut di slide ke-7. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan nama saya Lilis Permatasari Warubu, NIM 64241470. Nah, di sini kita akan membahas nomor 3, jenis paragraf diperhatikan dari cara atau metode pengembangan paragraf. Di antaranya ada bagian D, paragraf buktian. Nah, paragraf buktian adalah jenis paragraf yang bertujuan untuk meyakinkan pembaca tentang kebenaran suatu pendapat atau klaim. Biasanya paragraf ini menggunakan data, fakta, contoh atau pendapat ahli sebagai penguat. Contohnya, menurut data dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran di Indonesia menurun sebesar 1% pada tahun 2024. Menunjukkan bahwa program pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja mulai membuahkan hasil. Nah, itu adalah salah satu contoh dari paragraf pembuktian. Nah, kita lanjut di bagian E, paragraf pertanyaan. Paragraf pertanyaan sebenarnya bukanlah jenis paragraf yang berdiri sendiri seperti paragraf naratif, deskriptif, atau argumentatif. Yang artinya paragraf ini sebenarnya lebih ke teknik menulis, di mana penulis atau memulai atau mengembangkan paragraf dengan mengajukan pertanyaan kepada pembaca. Tujuannya adalah untuk membangun ketertarikan dan membuat pembaca berpikir. Contoh paragrafnya, pernahkah Anda berpikir mengapa kesehatan mental menjadi isu penting di era modern ini? Dengan tekanan hidup yang semakin tinggi, menjadi kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Nah, itu adalah salah satu paragraf pertanyaan. Nah, kita lanjut di paragraf perbandingan. Nah, paragraf perbandingan adalah jenis paragraf yang bertujuan untuk menunjukkan persamaan dan perbedaan antara dua hal atau lebih. Biasanya digunakan untuk membantu
pembaca atau memahami keunikan dari masing-masing hal yang dibandingkan. Contohnya, telepon pintar, Android dan iPhone. Nah, mereka sama-sama menawarkan fitur canggih. Mereka sama-sama punya fitur canggih, tetapi Android lebih unggul dalam hal kustomisasi, sedangkan iPhone dikenal dengan sistem keamanannya yang lebih ketat. Nah, di situ menunjukkan sebuah paragraf perbandingan. Nah, kita lanjut di bagian G, paragraf sebab. Paragraf sebab akibat adalah jenis paragraf yang menjelaskan hubungan antara suatu peristiwa atau tindakan yang disebut dengan sebab dengan hasil atau konsekuensi yang ditimbulkannya oleh akibat. Disebut oleh akibat. Tujuannya agar pembaca memahami kenapa sesuatu terjadi dan apa konsekuensinya. Contohnya, karena polusi udara yang terus meningkat, banyak masyarakat yang mengalami gangguan pernapasan. Hal ini mendorong pemerintah untuk memberlakukan aturan pembatasan emisi kendaraan. Oke, kita lanjut di slide ke-8. Di nomor 4, jenis paragraf menurut sifat isinya. Berdasarkan sifat isinya, alinea dapat digolongkan antara 5 macam, yaitu A. Eksposisi, berisi uraian atau penjelasan tentang suatu topik dengan tujuan memberi informasi. B. Argumentatif, bertujuan membuktikan kebenaran suatu pendapat atau kesimpulan dengan data atau fakta konsep sebagai alasan atau bukti. C. Deskriptif, berisi gambaran mengenai suatu hal atau keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasakan, atau mendengar hal tersebut. D. Persuasif, karangan ini bertujuan mempengaruhi emosi pembaca agar berbuat sesuatu. Isi paragraf ini mempromosikan sesuatu dengan cara mempengaruhi atau mengajak pembaca. Paragraf persuasif banyak dipakai dalam penulisan iklan, terutama majalah dan koran. E. Naratif karangan ini berisi rangkaian peristiwa yang menyusul sehingga membentuk alur cerita. Karangan jenis ini sebagian besar berdasarkan imajinasi. Oke, kita lanjut di slide ke-9, ada kesimpulan. Jenis-jenis paragraf dalam sebuah karangan dapat diklarifikasikan berdasarkan beberapa sudut pandang. Pertama, dari satuan karangan, paragraf dibagi menjadi paragraf pembuka, isi, dan penutup. Kedua, berdasarkan posisi kalimat topik. Ada paragraf deduktif, kalimat utama di awal, induktif di akhir, campuran di awal dan akhir, ineratif di tengah, dan paragraf tanpa kalimat topik. Ketiga, berdasarkan metode pengembangannya, paragraf dibedakan menjadi paragraf menerangkan, merinci, memberi contoh, buktian, pertanyaan, perbandingan, dan sebab akibat. Keempat, berdasarkan sifat isinya, paragraf dibedakan menjadi eksposisi, argumentatif, deskriptif, persuasif, atau naratif. Pemahaman terhadap jenis-jenis paragraf ini penting agar penulisan karangan menjadi lebih efektif, jelas, dan sesuai tujuannya. Sekian dan terima kasih presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.